Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada seseorang yang saat ini hidupnya lagi nggak baik-baik aja, yang ngerasa kangen, gelisah, kesepian, banyak perubahan saat kamu sudah bahagia dengan perubahanmu, ya. Dan aku ngeliat di sini seseorang ini juga berusaha untuk menyetarakan keadaannya dengan kamu, supaya ya tidak terlihat bahwa keadaannya memang sedang butuh dukungan sebetulnya. Lihat ya, dia lihat kamu udah banyak perubahan, kamu udah banyak kemajuan lah gitu ya. Ya di sini dia nggak mau kalah, nggak mau dilihat sama kamu banyak kekurangan, gengsi dong ya. Apalagi seseorang ini adalah orang yang pernah mencintai kamu. Dan aku rasa pun dari semenjak kalian berubah gitu ya, kamu berubah terhadap dia, tidak lagi setujuan, maksudnya tidak lagi untuk berada di hubungan tersebut. Dia sudah mulai kacau gitu loh ya, hatinya udah mulai kacau, sudah banyak cari cara buat mengelabui kamu supaya kamu merasa rugi gitu ninggalin dia ya, supaya kamu nyesel ternyata dia hidupnya justru bahagia tanpa kamu, padahal justru dia yang ngejar kesetaraan itu, dimana dia melihat kamu sekarang kayak udah nggak butuh dia lagi. Jadi dia ngerasa takut sebetulnya, dan dia mensupport dirinya agar bisa apa ya, kayak nggak jauh beda lah dari kamu gitu. Padahal sebetulnya dia loyo tuh ya, tidak percaya diri karena hilang support dari kamu. Banyak merenung belakangan ini, introspeksi diri ya. Dia ngerasa memang ternyata sikapnya dia udah keterlaluan, terlebih lagi mungkin dia tuh udah kayak nggak bener gitu ya terhadap dirinya, tidak bisa mempertanggungjawabkan kelakuannya dia gitu. Seakan-akan dia berbuat demikian ke kamu ya, berpura-pura bahagia, seakan-akan dia hidup berhasil, sukses, padahal kenyataannya enggak. Dia introspeksi diri, merasa malu terhadap Tuhan telah mengelabui kamu terang-terangan gitu ya, mungkin juga berbicara menyombongkan diri, seakan-akan dia ya udah berhasil melewati hidup perubahan ya, dari hubungan asmara yang udah nggak bisa diperbaiki. Padahal dia malu sama Tuhan gitu, dia nunduk lah ya. Kenapa dia harus ngelakuin itu pada diri dia ya, sampai harus bertopeng gitu, harus jadi orang jahat gitu, karena dia sebetulnya tidak ingin kehilangan kamu. Dia takut sekali pelita hidupnya itu hilang, diambil orang. Dia takut ada seseorang nanti yang akan menemani kamu di jalanmu yang baru saat ini, di perubahanmu saat ini. Dari itu dia berpikir cara apa yang bisa membuat kamu akan merasa minder pada dirimu sendiri atau ngerasa menyesal meninggalkan dia. Padahal dia justru kebalikannya gitu. Dia nggak bisa jauh dari kamu. Bahkan ditinggalin sama kamu dia ngerasa belum siap. Ya, dia banyak menyendiri. Ketemu orang aja dia nggak berani loh, kayak insecure orangnya gitu. Mungkin dia jago kandang gitu, jago ngomong, tapi kalau udah ketemu orang banyak dia nggak bakalan sanggup gitu berhadapan. Dan apalagi saat ini kamu berubah sama dia, udah dia jadi benar-benar nggak punya apa ya,
nggak punya tameng gitu, nggak punya pelindung. Selama ini mungkin kamu yang selalu menguatkan dia, yang selalu membuat dia itu percaya diri. Tiba-tiba kamu nggak ada, ya. Eh, dia di sini juga apa ya, kayak kebingungan sih semenjak kamu berubah itu, dia kebingungan apa yang harus dia lanjutin sekarang itu. Kalau dia mau memperbaiki hubungan apa masih bisa gitu. Tapi dia sih memang ada harapan gitu kalau hubungan ini masih ada kemungkinan bisa diperbaiki. Cuman dia bingung arahnya di mana karena kamu udah nggak bisa eh, sejalan lagi, nggak bisa sepemikiran lagi sama dia. Udah beda. Dia ngerasainnya kayak gitu. Dia masih bisa gitu untuk berusaha memperbaiki, tapi kamu udah nggak percaya lagi mungkin sama dia. Dia ngerasain banget, makanya dia kayak nyesel gitu ya, kenapa gitu di awal harusnya dia mencegah ini terjadi ya, atau enggak dia bisa minta maaf lah, tapi ini dia kayak susah banget. Dia juga mikir kenapa ya kok susah banget ya minta maaf sama kamu gitu, padahal memang terus terang dia emang sayang gitu sama kamu, tapi dia nggak bisa ngomong dia sayang, dia nyesel, dia mau minta maaf. Dia juga bingung sama dirinya sendiri gitu. Seven of Pentacles, bingung dia mau ngomong terus terang bahwa kekurangannya dia itu banyak ke kamu, tapi dia nggak berani buat nyatain kurangnya itu. Dia takut kamu tuh kayak ngerendahin dia gitu ya. Sifatnya memang serba takut, takut ditinggalin, takut dibilang ini itu, tapi dia kejam gitu ya. Kejam, membuat kamu tuh selalu kayak nggak penting tadinya ya. Di sini Seven of Pentacles, dia selalu ngerasa kamu kayak eh jaga jarak sama dia itu atau berubah itu hmm, karena dia itu memang bukan tipemu, atau memang kriteria idamanmu udah bergeser lagi, bukan dia gitu. Dan dia lihat perubahan sikapmu itu, jadi dia menerka-nerka semua eh, apa namanya apa yang kamu pikir gitu ya, atau apa karena ada kekurangan dia, atau memang ada eh, mungkin ekonomimu yang naik membuat kamu jadi berubah sombong atau apa ya. Dia berpikir macam-macam. Jadi dia juga sampai sempat mikirnya mungkin derajat berbeda ya. Barangkali itu yang jadi perubahanmu kepada dia gitu. Jadi pilihannya bukan dia lagi saat ini, dan itu yang membuat dia kurang terima gitu ya. Energinya tidak terima dengan diperlakukan atau dibuat seperti ini sama kamu berubah. Susah sih ya, kayak kadang inget kamu, kadang enggak juga, tapi lebih kebanyakan kayak merenung gitu loh. Merenungnya sayang banget gitu, hubungan ini sebenarnya udah sama-sama cocok gitu ya. Dia ngerasa kamu baik banget sama dia ngerasa kamu punya kasih sayang yang tulus ke dia gitu, tapi dia tidak melihat sisi itu. Tapi dia berpikir memang kamu memiliki ketulusan, kamu memiliki kebaikan, tapi dia tidak berpikir itu salah satu kekuatan dia untuk mencintai kamu gitu. Bukan itu yang dia cari, bukan ketulusan atau bukan cinta kasih, tapi dia tuh kayak lebih nyari seseorang yang bisa membawa dia ke jalur atau ke cita-citanya gitu. Jadi dia punya sebuah keinginan, punya sebuah harapan bahwa dia bisa punya karir yang baik gitu, yang bagus.
dengan seseorang yang dekat dengan dia. Misalkan menjalin hubungan sama kamu ya, dari awal jalin hubungan dia udah lihat kamu tipenya seperti apa, punya kekuatan apa aja, kemampuan kamu tuh apa. Nah, dia deketin kamu tuh gitu. Dan dari hal itulah nanti dia ada apa ya, ada kebangun gitu ya. Mungkin karirnya atau mungkin kehidupan dia yang lainnya gitu ya bisa berubah jadi lebih bagus, termotivasi, kebawa gitu ya. Jadi ngejalin hubungan dengan orang eh yang sesuai dengan pilihannya, yang sesuai dengan tipenya akan membawa perubahan kepada kehidupan dia di masa depan. Kayak gitu. Dia sebenarnya juga bingung, masih kepingin komunikasi. Ya, cuman eh kayak bingungnya di sini tuh kayak nggak mau disebut butuh gitu ya. Apa ya teman-teman, kayak masih sayang, suka, cinta, kangen, tapi nggak mau dibilang ngejar kamu gitu loh. Dia pinginnya kamu yang apa ya, yang jadi taklukannya gitu. Dia nggak mau kalau dia itu dikatakan takluk pada kamu, tapi justru kamu yang harus jadi taklukannya dia gitu loh. Padahal dia nggak bisa gitu menghilangkan dirimu dari pikirannya, dari perasaannya. Bingung dia juga kenapa susah banget gitu. Ya, yang aku bilang tadi, ketulusanmu, kebaikanmu yang dia abaikan itu, ternyata itu yang membuat dia kayak ketarik terus energimu, yang membuat dia tuh kayak kangen ya, berharap masih ada jalan buat kalian tuh bisa menyatu lagi ya. Karena memang aku lihat juga di sini impiannya memang pinginnya dalam waktu dekat ya bisa meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan gitu. Atau memang cita-cita masa depannya memang udah dirangkai bersama dengan kamu. Jadi kalian tuh udah bikin planning apa aja, udah nyusun persiapan apa aja, terus udah apa ya, sudah membicarakan lah gitu ya. Mungkin juga sudah bertemu dengan orang tua, atau mungkin juga sudah ketemu sanak saudara gitu ya, merancang sebuah eh, apa yang mau dicapai gitu, udah dikasih tahu gitu ya. Dan ini yang sebenarnya bikin dia tuh agak bingung ya, bingung karena ya semuanya udah jatuhnya ke kamu gitu ya. Maksudnya gini, habis waktu, habis tenaga, habis materi itu di kamu gitu. Ya menurut dia gitu. Dia mungkin juga minta pendapat dari keluarganya, orang tuanya tentang kamu. Pada pilihannya ini apakah memang cocok atau bagaimana, tapi kebanyakan dari anggota keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan dia pada seneng gitu sama sosok kamu, sosok yang mungkin dinilai sudah memenuhi syarat kriteria dan memiliki mungkin lebih dari orang kebanyakan. Terlihat baik, banyak yang menyayangi kamu, menyukai kamu karena mungkin ya tertarik pada kebaikanmu, ramah ya, terus sifat kepedulian kamu ya, baik kamu pada anak-anak ataupun orang dewasa ya, bahkan mungkin yang seusia, dan mereka seneng dengan penampilanmu, dengan karaktermu. Dan ini yang membuat dia tuh kayak ketahan ya buat bener-bener bisa pergi ninggalin kamu, atau kayak pingin ninggalin kamu tuh nggak bisa. Ya kan di sini kamu nyuekin dia ya, terus dia ngikutin cara kamu, pura-pura eh, apa kuat gitu ya, menyetarakan bahwa saat ini kamu juga lagi dalam keadaan baik-baik aja, lebih dari kamu. Ya sebetulnya dia tuh ini apa ngerasa terbawa pada
omongan-omongan atau cerita-cerita anggota keluarganya atau orang-orang dekat yang kenal sama kamu, yang dekat sama dia, yang menceritakan bagaimana dirimu yang hebat, sukses, baik gitu ya. Ini membuat dia tuh jadi semakin kayak bingung gitu mau menjauh. Takut dia kehilangan kamu. Ya. Em, aku lihat juga dia memang orangnya itu sih apa maunya diperhatiin terus ya. Ten of Cup ini orangnya maunya diperhatiin terus, maunya dikasih terus gitu. Nggak pernah maunya tek tek tapi nggak mau give gitu ya, nggak mau memberi, ya susah gitu ya. Dan aku lihat di sini dia memang terlihat kuat karena dia masih utuh gitu sama keluarganya ya. Atau kalau memang dia sudah nggak punya orang tua, dia punya keluarga yang anggota keluarga lainnya gitu. Kalau memang kamu ngerasa dia nggak punya siapa-siapa, ya berarti seseorang ini ya kehilangan kamu atau perubahan kamu ini nggak berdampak apa-apa buat dia, mungkin karena dia sudah punya pasangan gitu. Tapi sebenarnya dengan perubahan yang terjadi pada kamu itu bikin dia kayak gengsi gitu. Makanya kenapa dia ngerasa sikapnya kok ditinggal, bukan ada perubahan, malah kayak semakin berlagak, semakin memperlihatkan kekonyolannya. Padahal enggak, sebetulnya itu hanya di depan matamu aja, penglihatanmu, pendengaranmu, supaya dia itu ketutupin kekurangannya. Yang sebenarnya dia mentalnya down, malu dia introspeksi diri, dia malu gitu loh. Dia malu udah kayak begitu, bersikap kayak gitu, ngerasa lah kan ada yang memperhatikan, dia juga tahu ada Tuhan, dia memperhatikan itu, kok gue ngaku-ngaku gitu ya, ngaku-ngaku berhasil, padahal emang sebenarnya nggak bisa kehilangan kamu. Bahkan dia nyari-nyari kamu terus kok. The Hermit itu walaupun diam, kayak seolah-olah dia nggak terjadi apa-apa pada diri dia gitu, baik-baik aja, padahal dia suka nyari kamu gitu loh. Jadi pada saat sudah mengetahui kebenarannya apa yang sedang terjadi pada diri kamu, ya jadi kayak ngerasa dia itu nyesel gitu loh kehilangan kamu, karena kamu ternyata banyak banyak kebaikannya gitu, banyak hal yang menguntungkan buat dia, tapi dia jadi kayak eh apa ya, nyesel, gimana ya, nyesel. Jadi dia nggak menggunakan dengan baik gitu loh waktu yang kamu kasih ke dia buat dulu, kesempatan masih menyayangi dia gitu. Kalau sekarang udah berubah, kamunya udah mulai menata diri, udah mulai perombakan lah dari semuanya, dari pikiran, bagaimana kamu menilai diri kamu, menilai orang lain, apa yang kamu mau tuju, apa yang ingin kamu pakai gitu ya. Dalam hidup ini kan ada aja, pengen pakai mobil, pengen pakai motor ini, pakai motor itu, atau pengen punya yang harganya lebih mahal dari yang sebelumnya. Kan ada perubahan-perubahan, itu membuat kamu tuh jadi kayak meninggalkan kebiasaan yang menunda atau menghalangi keberhasilan kamu. Ya ternyata yang menunda keberhasilan kamu adalah dia, karena dia kebahagiaan buat dia, kamu selalu mempertaruhkan materimu, waktumu, tenagamu untuk dia, jadi kamu melupakan kebahagiaan buat kamu gitu, menyingkirkan, mentar-entar kamu mah gitu, yang penting dia dulu seneng, yang penting dia dulu bisa dapat apa yang kamu pingin kasih ke dia, tapi kamunya nggak diperhatiin. Sekarang kamu kayak lebih mencintai dirimu sendiri, the world. Kamu lebih kayak mulai belajar lah gitu dari yang udah-udah lewat. Siapa lagi yang mau memperhatikan kamu kalau bukan kamu? Di sini kamu sudah mulai kayak berbenah aja. Siapa yang mau support kamu kalau kamunya di sini lemah, tidak memiliki kekuatan ya? Kamu mau berharap pada siapa? Anggota keluarga. Anggota keluarga juga di sini kamu yang bertanggung jawab membiayai, atau kamu yang memiliki kekuatan materi, dan mereka semua berada di apa namanya, di pengaruh kamu gitu, kamu yang memiliki kerejekian lebih baik gitu, jadi mereka semua kamu yang
atur gitu, kamu yang selamatkan hidupnya. Bukannya kamu mau sombong ya, tapi kamu di sini memang bisa dibilang pahlawan, pahlawan keluarga gitu. Kamu yang membuat orang-orang di keluargamu itu bahagia ya kamu, makanya kamu saat ini mikir lagi buat ngebahagiain orang yang sebenarnya kamu cintai, ternyata dia nggak ada perubahan, akhirnya kamu yang harus berubah. Dan iya, yang terjadi ya, dalam The Hermit-nya di bawah ada Two of Pentacles. Dalam kesepiannya dia senang menyendiri, dia senang di dalam kamar, dia senang mungkin hobinya sekarang dengerin musik, atau hobinya sekarang menangis atau berdoa atau sembahyang atau ngerjain meditasi apa gitu ya. Sebenarnya dia itu butuh penguat karena bingung sekali hatinya, kacau, tidak stabil, kehilangan orang yang dianggapnya bisa membawa dia ke jalur kesuksesan atau kebahagiaan ya. Jadi sekali mendayung 230 terlampaui gitu, sekalian sambil dipacari atau dinikahi itu dapat kebahagiaannya, door prize-nya banyak gitu ya. Yang aku lihat dia kayak gini, makanya dia bingung lepasin kamu gitu loh. Kamu di sini ada masa depan buat dia itu, gimana ya caranya gitu buat bisa kamu percaya dengan dia, karena ngerasa dia, kamu itu sekarang udah nggak percaya dia. Di Two of Pentacles, kamu mungkin bersama dengan dia saat ini, masih belum putus, tapi rasa kepercayaan kamu ke dia berubah, dan dia ngerasa perubahan itu dan nggak enak rasanya gitu loh. Kamu kayak udah nggak menaruh kepercayaan ke dia, gak enak. Dia butuh kepercayaan itu sebagai kekuatan di dalam hubungan ini, biar dia bisa bergerak bebas. Kalau kamu nggak punya kepercayaan, dia kayak ngerasa nggak bebas gitu, kayak ngerasa apa ya, jalan itu kayak ada halangan gitu, kayak gimana sih, kalau orang nggak dipercaya ngerjain apa aja kan kayak ngerasa percuma, sia-sia. Buat siapa yang bakal bahagia, siapa yang nunggu gitu. Kalau aku lihat di sini, dia masih butuh banget sama kamu, tapi lebih ke materi gitu loh ya, lebih ke materi. Dan aku rasa emang orangnya keras banget. Udah tahu dia di sini banyak kekurangan, kamu yang banyak udah berkorban ya, sudah berjuang, tapi dia nggak tahu terima kasih gitu. Di sini dia kayak masih mau perhitungan sama kamu. Sebenarnya dia berlagak kasar ngomongnya, mungkin dengan volume yang kamu nggak sukai gitu ya, terlalu keras atau mungkin menantang. Sebenarnya dia cari perhatian sih. Queen of Swords ini kan adalah energi feminim ya, jadi dia tuh cari perhatian gitu. Dia cari perhatian kamu supaya kamu itu merasa takut, merasa gelisah akan tindakan kerasnya dia, supaya kamu bisa lemah dan menerima lagi diri dia dengan kasih sayang, dengan kebaikan kamu seperti dulu kamu memperlakukan dia gitu loh. Bisa percaya, mendukung ya, terus ngasih materinya nggak hitung-hitung gitu. Lebih ke gengsi sih ya, lebih ke gengsi orang ini. Tapi sebenarnya mah dia sayang banget tuh. Pada akhirnya ya, seiring berjalannya waktu ya, tapi penderitaan ini kan memberikan pelajaran ya, memberikan pengetahuan kepada dia gitu. Ternyata mungkin dia bertemu dengan banyak orang ya, partner baru atau siapa yang sudah dia temui gitu. Kamu yang menang gitu, kamu yang berhasil membuktikan kepada dia bahwasannya tidak ada lagi orang yang
seperti kamu setelah kamu berubah. Dia yang akan menyesal, dan itu benar. Ada yang menawarkan hubungan dengan dia, tapi dia tidak tertarik. Ya, energimu cukup besar menyita perhatian dia sehingga dia tuh tidak bisa berpaling dari kamu, dan dia masih mengharap kamu mau gitu ya ngejalanin hubungan sama dia, nerima cinta dia, ngasih cinta lagi gitu, berharap kamu seperti yang dulu. Di sini dia pingin minta ampun sebetulnya di Knight of Cups ya. Cuman kayak gini ya, kayak lebih ke hatinya tuh kayak rapuh gitu, gimana ya. Nggak mungkin, walaupun saya berusaha dengan keras, kayaknya kalau udah berubah ya berubah, nggak mungkin bisa kembali seperti yang diinginkan dia gitu. Dia mikirnya kamu udah nggak bisa lagi dirayu, kamu udah nggak bisa lagi dibohong-bohongin, kamu udah nggak bisa lagi dikasih kata-kata yang indah gitu. Cups ini kan adalah sebuah perasaan ya, jadi dia menggambarkan isi hatinya ini bahwa dia masih memerlukan kamu, tapi saat ini adalah perasaanmu. Jadi dia harus mengambil perasaanmu dulu, cintamu dulu, baru nanti akan dapat perhatian yang lainnya, itu yang saat ini sudah terpikirkan oleh dia. Awalnya dia ngerasa nggak butuh gitu ketulusan kamu, nggak butuh kebaikan kamu, tapi seiring berjalannya waktu, dia bertemu dengan banyak partner ya, orang-orang yang mungkin membuat dia lupa sama kamu, atau mungkin sombong ya, atau mungkin membuat dia jadi besar kepala. Pada akhirnya dibuktikan gitu bahwa kebaikanmu ya nggak bisa dicari, nggak ada yang bisa nyamain. Dan ini yang dia ngerasa nyesel banget. Dan lihat aja, dia nggak bisa kemana-mana, ke kamu terus, pikirannya ke kamu, hatinya ke kamu, unek-uneknya tentang kamu, kekesalannya ke kamu. Dan saat ini juga justru dia kayak takluk di kamu, perasaannya nggak bisa kemana-mana lagi ya, cuman kamu yang bisa memiliki dia gitu ya. Bukannya ini ya, bukannya aku bikin kamu GR, tapi memang dia nggak menghiraukan orang-orang yang ada memberikan apa ya, kayak ngegombal gitu ke dia supaya diterima cintanya atau menjalin hubungan sama mereka, tapi dia fokusnya ke kamu. Tuh lihat aja ya, di Queen of Swords dia arahnya kan ke kanan ya, dan Knight juga gitu ya, dia menuju ke arahmu gitu loh, menuju ke arahmu, bahwa dia fokus ke kamu di sini. Secara pikiran, hati, dan perasaan udah mulai fokus ke kamu, dan di sini ada jadi kelemahan sekarang ya, mentalnya udah mulai lemah sekarang karena perasaannya udah keikut, udah main. Akhirnya apa? Kangen dia sama kamu ya, kangen ribut ya, kangen debat, kangen diomelin, kangen kamu komplain. Ternyata kasih sayang yang dari kamu itu yang dalam bentuk ngomel-ngomel, komplainan, terus penilaian-penilaian ya, itu ternyata membuat dia tuh sekarang jadi rindu, jadi kangen dengan hal tersebut ya, pingin ngerasain lagi disayang dengan cara larangan itu. Justru dia pingin kayak gitu, tapi apa, sekarang kamu sudah berubah, kamu benar-benar sudah berubah. Di tower, bukan kamu yang dulu. Sekarang kamu juga udah nggak mudah lagi kerayu, percaya, simpatik, udah nggak bisa kayak gitu ke dia. Dan di sini dia merindukan kamu yang dulu, galaknya kamu, aturannya kamu, kangen banget sama kamu. Perubahan ini membuat dia tersiksa sekarang. Gitu. Ya, kita lihat zodiak Gemini, Libra, Sagittarius, Virgo. Ada Virgo lagi, ada Leo, Scorpio, Pisces, Libra, Capricorn, dan Sagittarius, dan yang terakhir ada Aries. Kita lihat ya, kenapa dia tidak bisa meninggalkan kamu. Oke, kita lihat ya teman-teman, kenapa dia tidak bisa melupakan kamu.
tidak bisa. Ada energi earth, gairah ya. Ada energi gairah, seks, kekuatan materi ya. Kekuatan yang membuat diri dia itu di masa depan akan hidup senang, bahagia. Ya, ini juga ada energi dari Leo, seks, energi semangat. Ya, kamu punya kekuatan sebetulnya. Ini yang membuat dia tidak bisa pergi dari kamu. Nah, ini aku jelasin deh. Kenapa dia sedih, khawatir atas perubahan kamu. Yang awalnya dia bersikap sombong sama kamu ya. Bersikap angkuh bahwasannya kamu pergi pun dia nggak akan kenapa. Ternyata selama ini dia tuh nggak begitu ya. Dia begitu karena pingin dinilai tinggi sama kamu. Dia nggak mau rendah ya, nggak mau direndahin atau nggak mau dianggap tidak mampu oleh kamu. Makanya dia bersikap seperti seakan-akan dia punya kekuatan, padahal nggak sama sekali. Kekuatannya itu adalah pada diri kamu, dimana kamu di sini memiliki kekuatan materi ya, memiliki kekuatan seks, memiliki kekuatan dalam komunikasi, dan kamu juga pintar. Kamu menguasai berbagai macam hal. Pokoknya kamu tahu apa aja ya dalam dunia ini. Ya, kamu pinter. Kamu kalau dimintain tolong, dimintain jalan keluar, dan kalau ada masalah apapun, ide apapun, kamu selalu punya cara, selalu punya jalan keluar yang membuat dia yang dulu mungkin bukan siapa-siapa sekarang jadi orang yang stabil, yang kuat, itu atas kekuatan yang kamu miliki. Apalagi di sini juga ada Sagittarius dan Leo ya. Ini adalah energi api, semangat. Jadi tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah gitu, tidak mau dikalahin sama lawan ya. Dan dia bukan orang yang penakut. Dulunya mungkin orang ini adalah orang yang pesimis, orang yang baperan ya, terus orang yang lemah lembut. Tapi semenjak ya menjalin hubungan sama kamu, kekuatan yang so ya so 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 apa ya so so sok cakep, sok kaya, sok bisa, itu dari diri kamu gitu loh. Kenapa? Karena mungkin selama ini yang orang lihat kamu adalah orang yang kuat gitu, orang yang ternyata banyak memuji, dan di situ dia mencontek gitu, mencontek melihat karaktermu. Dan kamu di sini ada kekuatan Libra, di mana ada komunikasi. Kamu sering memuji dia gitu. Sebenarnya kamu memuji dia itu bukan untuk kamu disayang, tapi untuk menaklukkan dia. Kamu tahu cara melemahkan dia adalah dengan pujian, dihargai, dihormati gitu ya, supaya kamu mendapatkan hal yang sama dari dia. Nah, dari kebiasaan inilah gitu bikin dia jadi besar kepala, merasa jago, merasa kuat. Padahal awalnya nggak kayak gitu. Bener nggak teman-teman? Awalnya nggak gitu kan? Terus terbentuklah karakternya itu semenjak punya hubungan sama kamu, teman-teman ya, sama anda semua ini. Jadi tadinya orangnya lemah gitu, lemah lembut juga, sikapnya juga pesimisan, takut kehilangan, manja, sering ngerajuk gitu ya, sering merayu kamu lah. Pokoknya gimana sih yang namanya orang baru ya. Terus lama-lamaan kayak jadi keras, jadi batu, jadi sombong, jadi ngerasa ya itu banyak ilmu yang udah kamu transfer ke dia, terus sama dia diserap, digunain buat ngehancurin kamu, merasa dia kuat, padahal kamu gak hancur, dia yang hancur. Apalagi di sini kamu benar-benar sudah berubah. Takut banget dia mengalami perubahan yang seperti saat ini, yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Gitu ya. Semoga resonate ya pembacaan hari ini buat siapapun yang lagi galau, lagi kurang enak badannya. Yuk banyak berpikir positif, bahwasannya semua penyakit itu datangnya dari pikiran sih.
Ya, dari perasaan kamu dulu deh. Kalau perasaan kamunya lemah terus ya kamu gampang banget narik energi, bikin kamu jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kayak orang sakit padahal nggak sakit. Teman-teman semuanya, sampai di sini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.